mustika yang kau janjikan? Dengan mustika itu, kau akan memenangkan pemilihan lurah nanti. Awas kamu, Burhan. Awas kamu. Tunggu pembahasan aku. Ratu, aku sangat mencintaimu. Aku takkan bisa hidup tanpa dirimu di sisiku, Ratu. Aku juga begitu, Raja. Kamu dan aku adalah satu. Dan kita tidak akan bisa berpisah dengan siapapun dan oleh siapapun. Aku percaya. Japra, kita datang ke sini bukan mau melihat dua siluman kelawar itu bercumbu. Mana mustika yang kau janjikan? Dengan mustika itu, aku akan memenangkan pemilihan lurah nanti. Shh, kecilkan nada suaramu. Kalau mereka sampai tahu kita ada di sini, kita bisa celaka. Alah, kamu lihat, coba lihat di wajahku ini. Dulu aku dan beberapa kawanku juga pernah berburu mustika itu. Tapi kami semua habis di pantai. Cuma aku yang beruntung masih hidup. Tapi akibatnya, wajahku menjadi cacat seperti ini. Lihat, itu mustika yang kamu cari. Japra, aku sudah tidak sabar untuk mendapatkan mustika itu. Sabar. Kita tunggu saat yang paling tepat. Setelah mereka selesai melakukan hubungan intim, kekuatan mereka akan hilang sesaat. Nah, di situ kita akan mulai bergerak. Brengsek! Rupanya di sini ada manusia-manusia bodoh yang sengaja mau mencari mati. Gawat. Raja kelelawar sudah tahu kedatangan kita. Cepat tembak dia, Burhan. Ratu! Ratu! Ayo bangun, Ratu! Ratu! Ayo bangun! Kamu jangan mati, Ratu! Bangun, Ratu! Ratu! Tidak! Mampus lo! Mampus! Ayo Japra, ambil!
Akhirnya kita mendapatkan mustika itu. Ayo Japra, kita kabur. Raja bangun Raja. Bangun Raja, bangun. Raja, aku bersumpah Raja. Aku bersumpah akan menghabisi orang-orang yang telah memisahkan kita, Raja. Aduh, jadi gede banget. Ya. Lebat juga ya hujannya. Ratna, kayaknya kita nggak mungkin jalan lagi deh. Kita berteduh di sini aja ya. Iya, Kang. Di sini hujannya lebat banget. Nanti kita sakit lagi kalau jalan. Ke dalam aja ya. Yuk, dibanding di sini ntar kita kedinginan lagi. Jangan, Kang. Jangan, kita belum menikah, Kang. Jangan. Apa-apa, ntar juga kita akan menikah. Jangan, Kang. Sudahlah Ratna, kamu gak usah menangis. Tapi, Kang, Kalau terjadi sesuatu dengan kamu, aku akan bertanggung jawab. Tidak. Bapak tidak setuju kamu bergaul dengan gadis itu. Kamu harus segera memutuskan berhubungan dengan gadis miskin itu, toh. Dengar itu. Sebentar lagi Bapak akan menjadi lurah di kampung ini. Kamu harus mencari calon yang sepadan dengan kita. Tidak ada tapi-tapian. Pokoknya, kamu harus meninggalkan gadis itu. Anto, Bapak sudah punya calon yang lebih cantik daripada Ratna. Dan yang terpenting, orang tuanya kaya raya dan sederajat dengan kita. Tok, kamu seharusnya paham apa yang Bapak lakukan ini untuk masa depan dan kebahagiaan kamu nantinya. Bu, Pak, kenapa Ibu sama Bapak ngeliatin Ratna kayak gitu? Ratna,
Dari kemarin Ibu perhatikan, kamu muntah-muntah terus. Apa kamu... Ibu apa-apaan sih? Orang Ratna nggak kenapa-napa kok. Cuma masuk angin biasa kok. Ratna, apa kamu tega bohongin Ibu? Maafin Ratna, Bu. Ratna salah. Ratna udah jangan gunain kepercayaan Ibu. Ratna hamil, Bu. Apa? Hah? Dasar anak kurang ajar. Percuma saja ya kami mendidik kamu selama ini. Hah? Bapak. Siapa yang hamil kamu? Siapa? Anto, Pak. Kalau begitu dia harus bertanggung jawab. Dia harus menikahi kamu. Ibu. Maafin Ratna, Bu. Tidak. Saya tidak pernah mengizinkan anak saya menikah dengan anak seorang gembel seperti kamu. Tapi Burhan, anak kamu telah menghamili anakku Ratna. Dia harus bertanggung jawab. Sembarangan kamu ngomong. Dengar ya, anak saya tidak mungkin berbuat kotor seperti itu. Anakmu yang pelacur. Hamil dengan laki-laki lain, Anto yang kena getahnya. Atau jangan-jangan kalian punya rencana busuk nih? Hah? Agar Anto bertanggung jawab dan kamu menjadi kaya dan terpandang seperti saya. Iya. Pelacur! Jaga mulut Burhan. Anakku bukan pelacur. Kalau saya bilang pelacur, mau apa? Mau apa? Tak seorang pun boleh menghina anak istriku. Asal kamu tahu ya. Beraninya kamu ngomel-ngomel di rumah saya. Pergi dari sini! Pergi! Pergi! Tabah ya. Tabah ya. Alah, pakai nangis-nangis segala kayak di film-film. Pergi! Cepat pergi! Gembel! Pak, ini bisa celaka. Celaka gimana? Ya kalau mereka sampai buka mulut kemana-mana, bisa membahayakan Bapak sebagai calon lurah. Itu hal sepele, toh. Bapak sudah atur semuanya. Masuk. Oh iya, Mbak, terengnya sekilo ya, Mbak? Ya, sebentar. Kok nggak ada tempe sih? Iya, tapi udah habis. Cabenya mana, Mbak? Habis, Bu. Oh, ini jagungnya deh, dua Oh, deh. iya, sebentar ya. Dagingnya ya, dagingnya sekilo ya. Iya, ini yang Mbak, kemarin. cabenya, Mbak, jangan lupa, Mbak. Ini jagungnya dua nih, Mbak. Neng Ratna, kemana aja? Udah lama nggak kelihatan. Nggak kemana-mana kok, Bu. Cuma di rumah aja. Bu, dia itu pelacur. Pelacur. Bu, saya itu orang yang nggak pernah bohong. Dia itu sudah dipakai oleh banyak laki-laki. Astagfirullahaladzim. Yang benar, Pak.
Kalau ibu nggak percaya, tanya sama anak-anak nongkrong. Bu, dia itu kalau di rumah so alim, tapi kalau udah keluar rumah, bina bu, parah. Saya nih bu, sebagai orang yang dihormati di kampung ini, cuma kasih pesan sama ibu-ibu, hati-hati. Nanti anak ibu kena rayuan gombal dia tuh. Jangan sampai deh. Jangan sampai. Saya permisi dulu bu. Benar juga dia pelacur ya. Ibu jangan sampai. Hei warga, ada yang disampaikan pada Bos Burhan. Ayo sini. Bos nih. Bos. Sampaikan bos. Silakan bos. Saudara-saudara, ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan pada kalian semua. Apa bos? Tolong dijelasin gitu. Siapa orang yang menghamili Ratna? Siapa ini yang tahu? Bilang, siapa yang tahu? Dengar. Kalian semua pasti heran. Ratna yang kita pikir selama ini baik, ternyata perbuatannya sudah tercela. Wah, benar tuh kalau gitu. Dengar. Ratna sudah hamil di luar nikah dengan banyak laki-laki dari kampung lain. Enggak benar bos. Gimana di kampung kita? Iya, dengar sekali lagi. Akibat perbuatannya, kampung kita jadi najis. Wah, kalau gitu kacau dia bikin rusak keluarga kita bos. Bener itu. Ya. Sementara pemuda lain yang menikmati keperawanannya. Tapi kampung kita yang menerima aib dan getah dari perbuatannya. Nah, sekarang saudara-saudara apa mau menerima kejadian semua ini? Ha? Betul itu. Begini. Sekarang lebih baik kita serang ke rumah Ratna. Sudahlah, Pak. Kita terima saja kenyataan ini. Iya, Bu. Semua salah Ratna, Bu. Ratna minta maaf. Tidak sepantasnya Ratna mencemarkan nama keluarga kita dengan aib Ratna. Bapak ngerti, Nak. Kenapa kalian diam aja? Bakar rumahnya! Cepat pergi dari rumahku, cepat pergi! Hei, siapa yang mengamili kamu ini? Hah? Siapa? Anto, katakan kalau bayi aku kandung ini anak kamu, Anto. Kenapa kamu malah menfitnah aku? Kamu jahat, Anto! Kamu jahat! Mana mungkin anak saya menghamili orang seperti dia, betul nggak? Bu, ada apa, Bu? Tolong, Pak. Tunggu apa lagi? Seret dia! Ayo. Apa yang kalian lakukan pada dia? Hah? Asal kalian tahu ya, ayah anak yang dikandungnya ada di antara kalian. Siapa? Dia tidak mau bertanggung jawab. Dia seorang pengecut. Dia si pengecut, Sianto ini. Dengar dulu. Jangan pernah dengerin orang tua ini. Dia pembohong berat, pembohong.
Betul. Ya, sudah. Mana mungkin sih anak saya Anto mau menghamili pelacur seperti dia? Betul nggak? Betul. Kalian semua bohong! Kalian bohong! Ah, sudah jangan banyak ngomong. Seret orang tua ini ke dalam. Buang dia ke jurang. Ayo cepat. Ayo. Bubar kita. Ayo bubar. Ayo cepat. Siapapun yang melawan saya, habis. Tuh, taruh dulu tuh. Duduk, taruh sini aja. Ya. Dut. Sayang banget kan ya? Tubuh yang indah ini kita buang ke jurang begitu saja. Lebih baik kita nikmati aja dulu. Iya nggak? Bener juga lu ya. Jangan bengong aja lo. Yang duluan siapa? Gua duluan dong lo. Aja. Ya, udah, cepetan lo. Ya cepet. Iya, ntar dulu ah. Cepet, Dut. Gua nggak sabar nih. Hai cowok. Cantik juga tuh cewek. Yuk, samperin yuk. Samperin dia aja deh. Iya. Cakep ya. Ayo. Aduh si Neng. Neng, cakep-cakep begini kok ada di bawah pohon sih, Neng? Masnya kenapa sih? Hah? Kok tolol? Tolol. Apa enaknya menggauli gadis yang udah nggak bernyawa? Bukannya lebih enak dengan perempuan cantik seperti saya? Iya, elah. Rupanya Neng jablay juga. Kita juga berdua jablay. Jarang dibelain, Neng. Lagian malam-malam di sini lagi ngapain, Neng? Aduh, ya udah deh. Aman nggak aman? Aman ya? Nggak ada orang. Yuk, kita mulai yuk. Yuk, Neng. Neng, cepetan dong, Neng.
Jahat sekali perempuan ini. Laki-laki bidan itu sudah membelokkan dia semena-mena. Awas kamu, Burhan. Awas kamu. Tunggu pembalasan aku, Burhan. Tunggu pembalasan aku. Terima kasih atas dukungan kalian. Kemenangan saya ini sebenarnya kemenangan kalian juga. Saya berjanji, saya akan meningkatkan taraf hidup kalian, kesejahteraan kalian, karena kalian sudah memilih saya sebagai lurah di desa ini. Saudara-saudara, nggak usah khawatir. Selama saya masih menjabat lurah di desa ini, saya akan meningkatkan pengamanan dari penjahat-penjahat dari desa lain. Pungutan liar yang selama ini terjadi di desa ini akan saya hapuskan. Saya juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat di sini agar kehidupannya lebih mapan dan tambah makmur. Setuju? Setuju! Jangan diam aja, lindungi saya. Kurang ajar! Kamu menggunakan mustika itu untuk melawan aku. Hari ini, hari kalian mulai bebas. Tapi lihat, tunggu pembalasan aku. Ya Nisa kenapa? Sekarang tibalah ajal buat laki-laki biadab. Apa salahku? Heh, laki-laki bodoh. Tante sama ayahmu apa yang sudah dia lakukan
Kelelawar datang lagi, Pak. Mau membunuh saya, Pak. Japra! Japra! Ada apa, Burhan? Dia sudah mulai lancang. Dia sudah mulai berani mengganggu keluarga saya. Sekarang saatnya kita gunakan mustika ratu itu, Japra. Baik. Aku akan segera siapkan segala sesuatunya. Ayo. Mana mustika itu? Selesai. Mulai sekarang tidak akan pernah ada lagi kelelawar yang bisa masuk rumah ini. Kamu yakin, Pak? Bagus! Bagus, Pak! Tertawalah kalian sepuas-puasnya. Sebentar lagi kalian akan masuk ke lubang kubur. Prajuritku, keluarlah! Keluarkan semuanya! Hei kalian semuanya! Hancurkan orang-orang yang ada di rumah itu! Jangan biarkan mereka ada hidup walaupun satu orang saja! Serbu! Kurang ajar! Apa yang sudah dia lakukan dengan rumah itu? Ratu Kelawar Bodoh, lihat ini. Ini mustika sakti kekasihmu itu. Apa kamu masih ingat bagaimana caranya saya membunuh kekasihmu itu, ha? Brengsek! Kubunuh kamu, Burhan! Ratu Kelawar Bodoh, ayo maju. Katanya kau mau membunuh saya. Ayo maju. Ratu Kelawar Bodoh, walaupun 1000 kali kamu menyerang saya, kamu akan bernasib sama. Asal kamu tahu, rumah ini sudah dilindungi oleh mustika sakti kekasihmu ini. Kamu bisa tertawa, Burhan. Tapi lihat, kamu tidak akan bisa lolos dari Burhan. Lihat nanti, lihat, Burhan. Bagus, Japra. Bagus. Sekarang kita aman. Kalau Burhan menggunakan kekuatan mustika itu untuk melindungi rumahnya, maka
maka tidak ada seekor kelelawar di muka bumi ini pun yang bisa memasuki rumahnya. Kecuali Raja Kelelawar, kekasihku. Raja, maafkan aku, Raja. Aku tidak berdaya membalas kematianmu. Aku tak berdaya, Raja. Gadis ini bisa membantu aku untuk... Burhan! Tunggu aku, Burhan! Sebentar lagi kamu akan merasakan pembalasan aku, Burhan! Saya terima nikahnya Carmila binti Kartawijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tunai. Sah? Alhamdulillah. Siapa kamu? Kenapa aku ada di sini? Jangan takut, gadis. Aku yang sudah menolongmu. Aku menemukan tubuhmu ketika kamu akan berkosa oleh orang-orang biadab itu. Bapak, Ibu, Ayah, Ibu, buat apa kamu menolong aku? Aku sudah tidak mau hidup lagi. Gadis, pilihanmu cuma dua. Bunuh diri atau membalas dendam kematian kedua orang tuamu dan jabang bayimu yang telah gugur dalam kandunganmu. Bagaimana mungkin aku bisa membalas mereka? Mereka sangat kuat dan berpengaruh. Sementara aku... Kita bersama-sama membalas dendam kepada mereka. Yang terpenting, kamu kuatkan tekad kamu. Karena kalau tidak, semua rencana kita akan gagal. Jumpa dan Sudahlah Ratna, kamu gak usah menangis. Tapi Kang, Kalau terjadi sesuatu dengan kamu, aku akan bertanggung jawab.
Mereka harus membalas penderitaan aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku dan seluruh kelelawar tidak ada yang bisa masuk ke rumahnya Burhan. Karena rumah Burhan sudah dipagari dengan kekuatan mustika yang telah dia rebut dari kekasihku. Tugas kamu adalah merebut mustika itu. Burhan memang orang yang sangat kejam. Saya tidak heran kalau kamu jadi takut menghadapinya. Tidak, aku tidak takut. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Aku senang, aku bangga. Kilo. Bawa sana cepat, Pak. Nah, kalau ini 70 kilo. Iya. Cepat, Pak, sana. Pas ini. Bukannya 75 kilo, Bang? Kalau lo nggak percaya, timbang aja sendiri. Tahu begini sih, nggak dijual di sini. Iya. Jangan jual di sono aja. Iya, saya juga nyesel jual di sini. Ngomong apa nih kalian? Enggak, Juragan. Nggak ada, Juragan. Kalau ngomong apa-apa. Dengar. Memang ada tempat lain yang mampu membeli hasil panen kalian selama ini? Gimana? Nggak ada yang mampu kan? Cuma saya di kampung ini orang satu-satunya yang kaya yang mampu membeli hasil panen kalian. Gimana? Sebutin. Ada lagi, Juragan. Siapa? Siapa orang? Siapa? Dia orang baru di sini. Kalau Juragan mau tahu, saya tunjukin rumahnya. Ayo, Juragan. Kurang ajar. Ayo, 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 ayo. Duaan ya? 10 kilo, Mbak. Siapa namanya? Ayah tuh. Juragan. Itu dia orangnya, Juragan. Makasih ya. Sama-sama. Siapa? Dan. Juragan, itu saya pamit pulang dulu, Ban, ya. Ratna. Bukannya dia udah dilempar ke jurang? Kok dia masih hidup? Tambah kaya lagi. Tuh kan, benar apa kataku? Mendingan jual di sini daripada di tempatnya Juragan Burhan. Iya, benar. Di sini harganya lebih tinggi. Dan timbangannya nggak dimainin. Tidak seperti di tempat Juragan Burhan. Hei, ngomong apaan kalian? Kurang ajar. Apa kabar, Juragan? Tunggu, Burhan. Sebentar lagi hidupmu bergantung padaku. Jabra, kamulah orang yang seharusnya bertanggung jawab kenapa gadis itu masih hidup. Kamu tahu, kekayaannya sekarang sudah melebihi kekayaan saya. Saya khawatir kalau dia membuka aib pada seluruh warga sini. Kedudukan saya bisa hancur. Kedudukan saya bisa terancam, Jabra. Soal gadis itu tidak perlu kau risaukan. Yang mesti dipikirkan adalah Ratu Kelelawar.
Bagaimana kalau tiba-tiba dia datang dan menyerang kita? Mana mungkin? Mustika Sakti itu kan sekarang berada di tangan kita. Tugas kamu sekarang gimana caranya membungkam mulut gadis itu? Baiklah. Sekarang kau tenang dulu. Kamu kenapa? Gadis itu kekuatannya luar biasa sekali. Ayo Ratu, salurkan hawa tenaga dalammu berderas lagi Ratu. Ayo Ratu. Iya, Rata. Saya sedang berusaha sama pukul. Siluman kelawar sialan! Ayo hadapi aku! Ayo keluar! Keluar kau! Ayo hadapi aku! Keluar kau! Ratu! 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 Kenapa Ratu? Ayo bangun Ratu! Ratu, bangun! Jangan tinggalkan aku Ratu! 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 Satu musuh sudah bereskan kondisiku lemah sekali Rata. Tolong kamu carikan darah segar dari seorang penjaga. Tolong carikan ya. Baik Ratu, baik. Ratu, 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 Ratu.
Gede amat, Neng, rumahnya, Neng. Bagus lagi. Iya dong. Neng, tinggal sendirian, Neng, di sini. Iya, Bang. Apa nggak takut? Enggak. Kan ada abang di sini. Iya, Neng. Kita masuk yuk. Ayo, Neng. Iya. Ayo. Tapi aku mau kemana dulu ya. Iya, Neng. Jangan lama-lama, Neng, ya. Iya, sayang. Ya, jangan lama-lama, Neng. Jos, ya, kita kemon. Mumpul lagi di kamar mandi. Lebih baik gue siap dulu. Tenang sayang, pasti abang setia. Pasti dia akan mendampingkan. Apa itu? Apa itu? Ada kelelawar. Ada juragan. Si bewok tewas, Pak. Ini pasti perbuatan dia. Kurang ajar. Kamu, beresin ini. Baik, juragan. Baik. Pak. Anto, gimana bulan madu kalian? Menyenangkan kan? Jangan malu-malu gitu dong. Bapak ngerti kok. Paman. Paman. Dia ini kenapa, Paman? Paman juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba seperti ini. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan manusia yang melakukannya. Lalu, kalau bukan manusia, lantas siapa? Entahlah. Sudah. Kalian kan habis dari perjalanan jauh, pasti butuh istirahat. Ayo masuk dulu. Ayo, Dit, masuk Dit. Ayo istirahat dulu. Cepat beresin. Baik, juragan. Baik.
bisa menggunakan kekuatan kamu kapan saja. Dan kamu bisa berubah wujud kapan saja. Dan kamu bisa membalas kepada Burhan. Terima kasih. Kau sudah memberikan aku kekuatan. Mudah-mudahan aku tidak akan mengecewakanmu. Pasti kamu akan berhasil, Ratna. Pasti berhasil. Paman. Ngapain kamu? Tidak, Paman. Ini ruangan apa sih, Paman? Bukan apa-apa. Memang kamu cari apa? Enggak, Paman. Saya tadi hanya bingung cari ruangan buat sholat. Ruangan sholat? Di rumah paman sini nggak ada tuh ruangan sholat. Buat apa sholat? Astagfirullahaladzim. Maaf, Paman. Paman salah. Sesungguhnya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, Paman. Paman, semua yang kita miliki berkat Allah. Udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, matahari terbit dan terbenam, semua karena kemurahan Allah, Paman. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur dan menyembahnya lewat sholat. Adit, kamu tuh sudah melalang buana kemana aja. Tapi paman bingung. Pikiran kamu masih aja kolot. Bukannya paman yang kolot. Kolot gimana? Buktinya masih percaya dengan dudupaan dan kemenyan, Paman. Sudah. Paman lebih tua dari kamu. Paman lebih banyak pengalaman hidup. Kalau kamu mau sholat, di masjid sana. Baiklah, Paman. Saya permisi dulu. Siapa kamu? Aku kebetulan lewat. Aku Aditya. Kamu? Aku Ratna. Seorang gadis yatim piatu yang malang. Jadi itu yang membuatmu menangis? Aku dinodai seorang pacarku, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Keluarganya malah menfitnahku dan mengerahkan semua orang kampung untuk mengusirku. Mereka benar-benar kejam. Dan orang tuaku, mereka bakar hidup-hidup bersama rumahku. Maaf, aku ikut prihatin. Kau orang pertama yang mendengarkan kisahku ini. Maaf, aku harus
harus pergi. Hei, tunggu. Kita mau kemana, Toh? Katanya kita mau keliling-liling. Iya nih, kangen sama suasana desa. Bosan tahu di kota. Ya udah, pokoknya kamu tenang aja. Kita jalan-jalan ya. Terus kita mau kemana dong? Hah? Hampir aja. Kalau nyebrang lihat-lihat dong. Nyelonong aja lo. Ya, bukannya udah mati. Tapi kenapa masih? Kamu kenal sama orang itu? Enggak. Aku nggak kenal sama dia. Mendingan kita pulang aja yuk. Perut aku sakit nih. Sakit perut. Udah buruan. Pancarkanlah kesaktianmu dalam tubuhku. Pancarkanlah. Mustika Sakti, pancarkanlah kesaktianmu dalam tubuhku. Pancarkanlah. Ratna? Ya, kenapa? Kaget? Tidak. Seharusnya kamu sudah mati jatuh ke jurang. Anak buahmu yang bodoh. Mereka tidak membuangku ke jurang. Tapi mereka yang masuk ke jurang oleh keserakahannya. Sekarang, apa maumu, Ratna? Menuntut kematianmu. Kamu kira gampang membunuh saya? Hah? Lihat. Sekarang saya sudah punya mustika sakti. Kamu tidak mungkin bisa menyentuh saya sedikit pun. Kau tidak bisa menggunakan mustika itu, Burhan. Mustika itu tidak cocok untukmu. Kau tidak tahu kuncinya, kecuali dukun Japra itu. Kau harus membacakan mantra-mantra khusus kalau ingin mustika itu berfungsi. Kasihan sekali. Ajar kamu. Bagus, Ratna! Habisi Burhan! Turun!
Bapak yang kenapa jadi begini sih, Pak? Bapak. Tok, mohon bersabar, Tok. Bapak! Bapak! Bapak kenapa harus meninggal seperti ini, Pak? Tok, sudahlah. Ikhlaskan kepergiannya. Yang penting kita selalu doakan agar arwahnya selalu berada di sisinya. Mila, ajak suami ke mobil. Bapak! Ingat Anto, tunggu giliranmu menyusul mereka. Kakak dapat dari mana? Dari kamar khususnya Paman Burhan. Anto mana, Mila? Anto belum pulang. Katanya dia mau nemuin. Mila lupa. Dia bilang sih deket-deket sini. Astagfirullahaladzim. Kita harus cari dia, Mila. Perasaan kakak tidak enak. Takut ada apa-apa dengan dia. Ayo, Mila. Ayo. Halo Anto. Apa kabar?
Jangan takut. Aku ini manusia, masih hidup kok. Kamu bukan setan kan? Kamu manusia ya? Hah? Ya iyalah, aku ini manusia, masih hidup kok. Nggak percaya? Pegang tanganku. Ayo. Bukankah dulu kamu suka pegang-pegang aku? Ayo pegang. Nah, gimana? Iya ya. Jadi yang waktu kemarin itu beneran kamu? Ya iyalah, emangnya siapa? Kamu aja yang sombong. Mentang-mentang lagi jalan sama cewek. Tapi gimana ceritanya kok kamu bisa hidup sih? Ceritanya panjang. Udahlah, gak usah diingat lagi. Yuk kita ngobrolnya di dalam aja. Yuk. Yaudah, yuk. Suara wanita minta tolong tuh. Bukan kali. Ada apa, Neng? Ada apa? Adik saya mau diperkosa, Pak. Hah? Mau diperkosa? Iya, Pak. Tolong cepet, Pak. Adik saya. Iya, tunggu. Di sana mau diperkosa. Ayo semua, ayo. Ratna, maafin kesalahan aku ya selama ini. Aku sudah melupakannya. Betul. Kamu emang betul-betul cewek yang paling baik hati. Oh ya? Apa? Sayang, kamu mau nggak kalau kita ulangin lagi kenangan yang indah seperti dulu? Jangan, Anto. Jangan. Emangnya kenapa sih? Hah? Anto! Jangan, Anto! Tolong! Tolong! Anto! Ayo,
Kenapa kalian anarkis? Main hakim sendiri. Bukan begini cara menyelesaikan masalah. Kamila, maafkan aku ya. Sudah, sekarang kalian bubar. Ayo bubar. Astagfirullahaladzim. Ratna. Dengan siapa dia? Ratna! Tunggu! Ratna! Tunggu! Ratna! Sadarlah! Kau telah salah jalan, Ratna. Kembalilah ke jalan Allah. Sudah cukup apa yang telah kau perbuat selama ini. Orang tuamu tidak mengharapkan kau untuk balas dendam. Orang tuamu mengharapkan doamu, Ratna. Laki-laki bodoh, jangan ganggu dia. Dia adalah anak buahku. Tidak! Kau bukan bangsa kami, dan tempatmu bukan di sini. Pergilah sejauh mungkin, dan jangan pernah ganggu kami. Kehadiranmu hanya akan membuat kekecauan di sini. Ratna, sini Ratna. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. Ratna! 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 Ratna, bangun Ratna! Aku harus ketemu Ratna. Anto! Ratna. Ratna. Ratna, bangun Ratna. Ratna. Aku telah banyak kesalahan ke kamu. Aku telah banyak dosa ke kamu.
Rata! Rata! Rata, bangun Rata! Rata! Rata, jangan tinggalin aku.